Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 8. Alhamdulillah hari ini adalah hari pertemuan pertama kita. Walaupun pertemuan pertama ini dilaksanakan tidak secara langsung atau tatap muka, tapi hanya melalui sebuah video ini atau secara online. Ibu harapkan semoga proses belajar mengajar ini tetap terlaksana, dan Ibu harapkan juga semoga kalian tetap semangat untuk belajarnya, walaupun belajarnya hanya dilakukan di rumah aja. Nah, sebelum Ibu menjelaskan ke materi, izinkan Ibu memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nah, nama Ibu Pipit Fitriani, tempat tanggal lahir di Ciamis 6 Oktober 1997. Alamat Ibu yaitu di Jalan AMD, Perumnas Guru. Kemudian riwayat pendidikan Ibu SD di SD Negeri 3 Gola yaitu di Ciamis, Jawa Barat, dan SMP kelas 1 dan 2 di Ciamis, Jawa Barat. Kemudian SMP kelas 3 Ibu pindah ke sini ke SMP 1 Tobo Ali, dan SMA-nya Ibu di SMA 1 Tobo Ali, serta kuliahnya Ibu di Universitas Pasundan di Bandung dengan jurusan Pendidikan Matematika. Nah, di sini juga Ibu selain mengajar PKN, Ibu juga mengajar mata pelajaran matematika. Lanjut, untuk materi PKN di kelas 8 semester 1 ini, kita akan belajar tentang Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Sebelumnya, di kelas 7, kalian telah belajar perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Coba kalian boleh dibaca-baca kembali tentang materi perumusan Pancasila sebagai dasar negara yang di kelas 7 itu, karena ini akan ada kaitannya dengan materi yang akan kita pelajari di kelas 8 ini. Nah, Pancasila sebagai dasar negara. Dasar negara itu dapat berupa suatu falsafat yang dapat merangkum atau menyimpulkan kehidupan dan cita-cita bangsa dan negara Indonesia yang merdeka. Kemudian, dasar negara merupakan fondasi atau landasan yang kuat dan kokoh serta tahan terhadap segala gangguan, hambatan maupun rintangan dari dalam maupun dari luar, sehingga bangunan gedung di atasnya dapat berdiri dengan kokoh dan kuat. Jadi, dasar negara itu kita ibaratkan sebuah fondasi atau landasan dasar. Ibaratnya kita akan membuat suatu rumah. Nah, rumah itu untuk pertama kali yang kita bangun ketika kita ingin membuat sebuah rumah yaitu dasar atau pondasi yang kuat. Karena jika pondasi atau dasar ini tidak kuat, maka bangunan itu akan cepat roboh. Nah, maka dari itu Pancasila juga untuk membuat ibaratnya negara ini adalah suatu bangunan. Nah, dasarnya itu yaitu Pancasila, sehingga Pancasila ini merupakan landasan yang kuat. Nah, seperti itu. Kemudian apa sih tujuannya dirumuskan Pancasila itu? Tujuan dirumuskannya Pancasila oleh para pendiri negara adalah sebagai dasar negara Republik Indonesia. Nah, ini yang telah kalian pelajari di kelas 7, yaitu proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, hal ini juga sesuai apa yang dikatakan oleh Rajiman Widyodiningrat bahwa hakikat Pancasila adalah sebagai dasar negara. Nah, demikian pula dengan Muhammad Yamin, Mr. Supomo, dan Insinyur Soekarno juga menyebutkan perlu adanya dasar negara Indonesia yang merdeka, yaitu Pancasila. Dengan demikian, para pelaku sejarah memang berniat untuk merumuskan Pancasila yaitu sebagai landasan kita, sebagai dasar negara kita, sebagai falsafah negara dan ideologi negara, tanpa sekali tidak ada niatan lainnya. Nah, kemudian istilah Pancasila juga dapat kita jumpai dalam sebuah kitab Sutasomo, yaitu karya Empu Tantular yang sudah kita banyak tahu bahwa dalam buku ini terdapat istilah Pancasila yang diartikan sebagai pelaksanaan kesusilaan yang 5 Pancasila atau krama, yaitu 1. Tidak boleh melakukan kekerasan, 2. Tidak boleh mencuri, 3. Tidak boleh berwatak dengki, 4. Tidak boleh berbohong, dan 5. Tidak boleh mabuk minuman keras. Nah, kemudian untuk sejarah perumusan Pancasila sebagai dasar negara ini dapat diamati dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia.
Istilah Pancasila kembali mencuat ke permukaan menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia, yaitu pada sidang BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang pertama, yaitu tanggal 1 Juni 1945. Insinyur Soekarno dalam pidatonya mengatakan, namanya bukan Pancadharma, tetapi saya namakan ini dengan petunjuk seorang teman kita ahli bahasa, namanya Pancasila. Nah, sila artinya asas atau dasar. Dan di atas kelima dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia kekal dan abadi. Nah, setelah berakhirnya sidang BPUPKI tersebut, maka dibentuklah Panitia 9 yang pada tanggal 22 Juni ini 22 Juni 1945 berhasil merumuskan Piagam Jakarta. Nah, ini adalah secara ringkas tentang proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara, yang mana kalian telah mempelajarinya di kelas 7. Pancasila sebagai dasar negara mengandung arti bahwa Pancasila ini digunakan sebagai dasar atau fundamental. Tujuannya untuk apa? Ya, untuk mengatur pemerintah negara atau sebagai dasar untuk mengatur penyelenggara negara. Dengan demikian, Pancasila merupakan kaidah negara yang fundamental, yang berarti hukum dasar baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, dan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam negara Republik Indonesia harus bersumber dan berada di bawah pokok kaidah negara yang fundamental. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara menempatkan Pancasila sebagai sumber hukum yang paling utama bagi segala perundang-undangan yang akan dibuat dan digali. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara. Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pancasila ditempatkan sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis bangsa dan negara, sehingga setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Berdasarkan uraian yang telah Ibu paparkan tadi, jadi manfaat utama dijadikan Pancasila sebagai dasar negara adalah untuk memberi pedoman bagi bangsa dan negara, yaitu untuk mencapai tujuannya melalui berbagai relasi pembangunan serta menjadi alat pemersatu. Artinya Pancasila dapat mempersatukan orang dari berbagai agama, suku bangsa, ras, dan juga golongan. Nah, mungkin untuk hari ini materi yang Ibu sampaikan cukup sekian. Untuk materi yang lainnya nanti akan kita lanjut pelajari di minggu ke depan. Kemudian untuk tugas, nah ini ada tugas untuk pertemuan hari ini. Tugasnya yaitu silakan kalian rangkum materi yang telah Ibu sampaikan tadi, yaitu terkait dengan materi Pancasila sebagai dasar negara. Nah, yang kedua, lakukan suatu kegiatan yang mencerminkan atau mengamalkan Pancasila sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, nanti kegiatan yang kalian lakukan, mau itu bentuk video ataupun foto, buktinya nanti kirimkan ke Ibu, dan untuk pengumpulan tugas ini Ibu tunggu paling lambat jam 4 sore. Kecuali bagi siswa yang HP-nya gabung dengan orang tua, boleh mengerjakannya setelah orang tuanya pulang dari kerja. Dengan syarat ada konfirmasi terlebih dahulu dengan Ibu, sehingga Ibu tahu siapa saja yang emang HP-nya gabung dengan orang tua dan orang tuanya bekerja. Nah, mungkin untuk pertemuan hari ini cukup sekian. Sekali lagi Ibu mohon maaf apabila dalam penyampaian materi ini Ibu banyak kekurangannya, dan apabila ada hal-hal yang belum kalian pahami terkait materi ini, kalian bisa langsung menghubungi Ibu aja. Tetap semangat untuk anak-anak belajarnya, walaupun pembelajaran dilaksanakan secara online. Oke, akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.